Salam. Tuhan sertamu. Ini salah satu bentuk komunikasi antara imam dan umatnya dalam merayakan perayaan Ekaristi. Imam mengatakan, Tuhan sertamu, dan Anda menjawab, bagus sekali anak kecil yang suaranya melengking. Mestinya begitu juga jawabannya. Jangan bilang Tuhan sertamu dan sertamu juga. Seperti orang yang ngantuk saja. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Karena dalam komunikasi ini, kita tidak hanya mendengar kata-kata yang lewat, tetapi sebenarnya kalau Paus mengajak kita untuk mendengarkan dengan hati, kalau kita mendengarkan dengan hati, maka kita sampai pada keyakinan bahwa memang Tuhan yang saya imani, yang kita imani ada bersama kita. Dia selalu menyertai kita. Maka dalam perayaan Ekaristi, iman akan Allah yang menyertai kita itu diperteguh, diperdalam. Maka komunikasi yang imam sampaikan dan yang Anda sampaikan terjadi, dan terjadilah di sana komunikasi persatuan iman kita akan kehadiran Tuhan yang nyata. Saudara dan saudari, hari ini gereja kita mengajak agar kita memperhatikan salah satu aksi yang kita semua lakukan, yang dinamakan komunikasi. Dalam bahasa atau kata komunikasi itu kan mencakup macam-macam hal di sana, mencakup juga pembicaraan saya, dialog, mencakup juga kata-kata yang saya sampaikan bukan hanya langsung seperti ini, tetapi juga melalui gadget kita. Siapa di antara kita yang tidak punya HP? Coba angkat tangan. Ada semua kan? Iya. Itu berarti kita mempunyai sarana untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada teman kita yang lain. Tetapi komunikasi melalui media sosial seperti itu tidak cukup untuk kita manusia. Tidak lengkap kalau orang hanya menggunakan media sosial itu untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Komunikasi yang baik itu mesti juga mencakup unsur perjumpaan, pertemuan, dialog antar pribadi, bukan melalui media-media massa saja. Bahwa ada media itu untuk membangun komunikasi, tetapi tetap penting bahwa orang bertemu, berdialog, berbicara satu kepada yang lain. Lalu yang lain itu mendengarkan, bukan hanya mendengar. Aneh kalau dalam keluarga misalnya ya, dalam komunitas juga, entah di pastoran atau di komunitas religius, orang tinggal di satu rumah tapi komunikasinya hanya melalui WA saja. Bahaya itu. Bisa jadi karena sedang ada permusuhan, bisa jadi sedang ada masalah, maka dia tidak mau ketemu langsung, tidak mau berbicara langsung. Nah, saudara dan saudari, pada hari komunikasi sedunia ini memang Paus mengajak kita untuk melihat, pertama,
bagaimana cara kita yang terbaik untuk menyambut suatu komunikasi itu. Kalau orang lain menyampaikan sesuatu kepada saya, bagaimana tanggapan saya? Paulus mengajak kita idealnya bahwa saya mendengarkan. Bahkan dia mengatakan mendengarkan dengan hati. Berarti kita memberi perhatian kepada apa yang disampaikan oleh orang itu. Berarti kita menghargai orang itu. Kalau dalam pembicaraan kita misalnya kita bicara dan teman sebelah dia tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh temannya, teman bicaranya, dia akan mengatakan, oh orang ini tidak peduli terhadap saya. Dan seringkali itu terjadi. Kadang-kadang kita lihat orang di restorannya, dia komunikasi dengan orang jauh, tetapi dengan orang dekat dia tidak peduli. Karena dia main HP, masing-masing main HP. Jadi tidak ada komunikasi di antara mereka yang ada ini. Yang ada hanya komunikasi dengan orang jauh di sana. Dan sebenarnya itu suatu kekurangan untuk kita. Karena bagaimanapun juga, tatkala kita duduk bersama, tatkala kita ada bersama, dan kita berbicara di sana, patutlah kita mendengarkan apa yang dia bicarakan. Hal yang kedua, kita juga jangan memonopoli pembicaraan. Ada yang demikian kan? Yang lain dia tidak peduli, hanya dia saja yang ngomong. Giliran orang lain bicara, dia kemudian tidak mau dengarkan. Paulus mengingatkan kita, mari kita mendengarkan dengan hati kita. Sebenarnya hal mendengarkan dengan hati ini adalah teladan yang diperlihatkan oleh Yesus sendiri. Saudara dan saudari, dalam bacaan pertama hari ini, kita dihadapkan dengan bahaya orang yang tidak mau dengar orang lain, bahkan juga dia berteriak-teriak. Dalam teks tadi, tatkala Stefanus memberi kesaksian tentang hidupnya, dia mengatakan, sekarang saya melihat langit terbuka. Tuhan hadir di sana. Orang-orang Yahudi, anggota mahkamah agama itu tutup telinga mereka. Mereka tidak mau dengar. Kemudian mereka berteriak-teriak lalu menyeret Stefanus itu. Ya, ini satu contoh orang yang tidak mendengarkan kesaksian dari orang lain, tetapi mereka sudah punya konsep, punya pemikiran sendiri tentang Stefanus ini, bahwa Stefanus ini menghujat Allah. Karena itu dia harus dirajam. Mereka tidak mau mendengar kesaksian yang benar yang dihayati, dihidupi oleh Stefanus. Mereka tutup telinga. Dan seringkali itu juga bisa terjadi dalam hidup kita. Kita tutup telinga terhadap sesama kita. Biasanya dalam kasus persoalan-persoalan dalam rumah tangga, itu juga terjadi karena kita tidak mau dengar. Tidak mau mendengarkan dengan hati. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, entah itu orang tua. Kita tidak membuka hati kita untuk mendengarkan apa yang dia sampaikan. Nah, pada hari komunikasi sedunia ini, kita semua diajak untuk mempunyai hati yang mendengarkan sesama kita. Karena hidup kita ini tidak bisa terlepas dari komunikasi, dan dalam konteks itulah perlu sekali keutamaan kita, kerendahan hati kita, kesediaan kita untuk menghargai sesama kita dengan mendengarkan apa yang dia sampaikan. Kalau duduk mendengarkan apa yang dia sampaikan, maka di situ akan terlihat perhatianmu kepada sesama. Kemudian Anda setelah mendengarkan dengan baik, Anda kemudian menemukan apa yang harus saya lakukan untuk kebaikan orang ini, juga untuk kebaikan saya. Tetapi kalau itu tidak ada, kita tutup telinga, bahkan kita marah, maka yang terjadi ialah kekerasan dalam hidup kita. Tentu saja saudara-saudari, kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus dan mau membentuk hidup kita menurut teladan Kristus, kita tidak
diminta untuk menjadi orang yang menciptakan kekerasan-kekerasan. Entah itu dengan kata-kata, entah itu dengan kalimat-kalimat kita melalui WA, melalui Twitter, atau melalui Facebook. Coba lihatlah apa yang Anda tulis dalam Facebookmu, dalam Twittermu. Apakah kata-kata yang baik? Atau justru kemarahan-kemarahan, umpatan-umpatan, hinaan-hinaan terhadap sesama kita? Kalau itu yang Anda tulis sekarang, bertobat. Hapuslah itu. Dan isilah komunikasi kita dengan sesuatu yang baik. Nah, saudara dan saudari, hal kedua yang mau ditekankan dalam minggu komunikasi ini ialah konten komunikasi kita. Isi dari apa yang kita bicarakan itu. Tadi saya singgung, apakah isi konten kita itu menyangkut hal-hal yang justru menciptakan perpecahan, justru membuat orang lain merasa terhina. Ya tentu saja tindakan-tindakan seperti ini bukanlah tindakan seorang yang sungguh percaya kepada Kristus, mau mengikuti Kristus. Kita akan beriman kepada Kristus ini untuk mengikuti Dia. Kita merayakan Ekaristi ini, Anda datang ke gereja ini, menyatakan saya percaya kepada Kristus. Dan iman kepercayaan itu diwujudkan dalam kata-kata yang Anda sampaikan kepada sesamamu. Jangan sampai kata-kata yang kita sampaikan bukan kata-kata Tuhan Yesus, tetapi kata-kata si setan. Apakah kita percaya kepada Kristus atau kepada setan? Jelas kita percaya kepada Kristus. Maka isi konten komunikasi kita mestilah konten yang mempersekutukan, konten yang membuat kita bersaudara. Yesus dalam Injil hari ini menyatakan dirinya, mengkomunikasikan kepada kita sekalian, umatku, saudara-saudaraku, aku berdoa untuk kamu. Aku tidak tinggalkan kamu sendirian. Aku senantiasa berada bersama kalian. Dan saya berdoa, semoga kalian itu jangan pecah, jangan berkelahi, jangan memusuhi sesamamu. Dia mengatakan, Bapa, aku berdoa supaya mereka yang Engkau percayakan kepadaku, yakni kita ini hidup bersatu. Hidup mencintai satu sama lain. Hidup mengasihi. Itu konten komunikasi Yesus kepada kita. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dan dalam bacaan pertama dia mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Aku datang untuk menjaga, melindungi, menyelamatkan kita semua. Komunikasi Yesus itulah yang disampaikan kepada kita. Dan diharapkan bahwa komunikasi seperti itu juga kita lakukan, kita laksanakan melalui media-media massa, melalui sarana-sarana yang disediakan oleh teknologi modern sekarang ini. Nah, saudara dan saudari, tentu kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi komunikator, untuk menjadi misionaris yang memberitakan kabar baik Tuhan. Kita diajak untuk menjadi orang yang berkomunikasi dengan orang lain, mewartakan kabar kebaikan orang lain, kabar kebaikan Tuhan. Maka mari kita belajar dari Tuhan sendiri, belajar tentang bagaimana Dia mendengarkan orang yang mengkomunikasikan sesuatu kepadanya. Kita mendengarkan atau membaca misalnya kisah tentang Nikodemus yang bertanya kepada Yesus malam hari, dan kemudian Yesus menunjukkan kamu harus dilahirkan kembali, menjadi manusia baru. Dia mendengarkan, termasuk Sakeus. Dia mendengarkan Sakeus, kemudian memberikan peneguhan kepada Sakeus sehingga dia berubah. Dia tidak menghakimi Sakeus. Hanya teman-temannya yang menghakimi dia, bahkan menghakimi perbuatan baik Yesus. Kenapa dia berkumpul dengan orang berdosa ini?
Tapi Yesus memperlihatkan kepada kita, menyampaikan komunikasi melalui pergaulannya, bahwa dia menghargai orang lain. Nah, kita dipanggil pada minggu komunikasi ini untuk menyadari bahwa kita semua punya tugas untuk menyampaikan, mengkomunikasikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan mari kita isi konten-konten dalam Facebook Anda, dalam Twitter Anda, dalam WA Anda, itu konten yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, kebaikan-kebaikan sesama kita. Dan tentu saja Anda menjadi orang yang sungguh mewartakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.